Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ilahi ilahi mansuri wa Bagus yang saya cintai, saya dan para ulama, para kiai khususnya pada guru kita yang bercinta, kapan kita pada masalah dari Rasulullah SAW, Rasulullah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir, Syekh Abdul Anwar, ya Rasulullah Al-Fatihah. Selamat datang pada Al-Ustaz. Jadi telah menyampaikan beberapa tausiahnya. Mudah-mudahan tausiah itu membawa kita lebih dekat kepada Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam tarekat itu kenapa kita harus bertarekat. Tadi juga sudah dijelaskan. Pada umumnya kalau kita tidak bertarekat di dalam ibadah kita ini, semua yang kita lakukan pada umumnya kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi sedikit kecil sekali kepentingan akhirat. Keinginan akhirat itu terlalu kecil walaupun ada, karena seperti itu kecilnya ya kena angin hilang. Kenapa harus bertarekat? Karena ini tadi, pada umumnya ibadah-ibadah kita itu selalu minta balasan, selalu minta balasan. Karena dalam Quran itu jelas banyak sekali orang itu beribadah mengharapkan dunia. Itu sama Allah diberikan sepenuhnya nggak dikurangi. Tapi masalahnya di akhirat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Makanya banyak sekali kita sering datang kepada kiai, paling suka dengan amalan-amalan yang menghasilkan dunia. Yang isinya mungkin pangkat, kedudukan, ya, pokoknya dunia. Suka sekali. Semua orang sering datang kiai, kebanyakannya itu yang diminta. Kata Allah diberi, gak dikurangi sedikit dulu. Cuma ya begitu tadi, karena kamu sudah menikmati semua yang di akhirat pun kamu tarik ke dunia. Bahkan yang di akhirat kamu tukar di dunia, misalnya yang akhirat tukar dunia itu apa? Waktu ibadah, waktu ngaji, kita cari untuk waktunya untuk dunia. Jadi itu yang di akhirat ditarik lagi ke dunia. Habis sudah nggak ada lagi. Bahkan yang khusus akhirat pun diambil lagi. Padahal urusan dunia itu sudah berapa waktu yang tadi diberikan. Seperti saya katakan bahwa ibadah kita itu yang diminta sama Allah nggak banyak. Ambil standar aja, sholat itu 10 menit sudah cukup. Dibagi kali 5 berapa? 50 menit. Katakanlah dibutuhkan 1 jam saja. Cuma 1 jam diminta. Ya katakanlah malamnya juga yang wajib dulu lah. Cuma 1 jam.
umpamanya ditambah lagi, katakanlah dipertingkatkan lagi 1 jam, tiap sholat 1 jam dengan wirid-wiridnya, kali 5 berapa? 5 jam. Wah, ini udah top. Tambah lagi sholat malam 2 jam, jadi berapa? 7 jam. Tambah lagi habis sholat subuh ngaji, tambah 2 jam lagi, jadi berapa? 9 jam. Wah, ini ukurannya udah Masya Allah. Sekarang kita timbang, hidupnya 24 jam, dikurangi tadi berapa? 9 jam, kurang berapa Mas? Udah 15 jam, padahal udah bol-bolan kan gitu ya. Apalagi sholatnya cuma 10 menit kali 5, katakan 1 jam, kurangnya 23 jam. Kurangnya itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Yaitu membuat orang itu mudah fasik. Kapan orang-orang beriman itu kata Allah itu serius? Serius itu pengertian orang tasawuf itu terus menerus dekat kepada Allah. Duduknya, berdirinya, berbaringnya. Kalau duduk aja dia ingat kepada Allah, berdiri tidak, itu nggak serius. Duduknya berzikir, berdirinya berzikir, itu juga belum serius. Serius itu duduknya, berdirinya, berbaringnya. Qiyama wa qu'uda wa la junubihim. Duduknya baru itu katakan serius. Kalau tidak dikatakan serius. Kalau tidak serius, kamu seperti orang-orang dahulu kata Allah, Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab oleh Allah, tapi dia diberikan waktu-waktu itu tidak dipergunakan dengan baik, maka dia dalam akhir hidupnya mati dalam keadaan fasik. Itu orang beriman itu. Orang beriman, kapan kamu serius? Gak bisa. Untuk serius juga kalau nggak bertarekat nggak bisa. Gimana mau serius? Ya kan? Nggak bisa juga. Jadi serius itu juga ada ilmunya, ada pengetahuannya. Ada orang mau serius, gimana mau serius? Mau sholat terus? Nggak mungkin. Apalagi posisi kita pengusaha, apalagi posisi kita misalnya kita supir, apalagi posisi kita itu misalnya hansip misalnya, nggak mungkin bisa. Kalau kiai mungkin ya bisa-bisa lah, karena dia memang dunianya dia di pondok terus menerus ya. Tapi kalau orang seperti kebanyakan nggak bisa. Nah ini kesulitan orang kalau tidak masuk dunia tasawuf sulit. Jadi tarikan kepada dunia itu luar biasa. Padahal Allah mengatakan yang benar, utamakan akhir, tapi jangan lupakan dunia. Tapi sulit. Alasan kita seakan-akan sudah cukup, sholat, puasa, zakat dan sudah cukup. Sudah cukup memang, tapi rapuh, mudah hilang. Nah makanya dunia tarekat ini membantu hal itu. Jadi tadi kita katakanlah sudah 1 jam aja, tadi diprediksi 5 jam tambah 2 jam tambah 9 jam, itu masih kurang 15 jam. Nah 15 jam itu diisi apa? Nah itu tadi, karena itu waktu-waktunya kosong, maka dianjurkan carilah jalan supaya dekat kepada Allah. Disuruh cari itu. Kalau nggak bisa, dekat aja sama orang, dekat sama Allah. Nah bahkan dari itu, di luar itu kita banyak berzikir kepada Allah, sehingga apa yang kosong tadi, yaitu dari ibadah-ibadah rumah, ibadah-ibadah mahdoh itu tadi sempurna. Goiri mahdoh ini kosong, mau diisi apa kalau nggak diisi zikir? Ada juga orang-orang ahli sunnah pada umumnya mengisi dengan yasinan, ya kan?
ya, dengan istighosahan, ya, dengan salawatan. Kalau haji nunggu setahun, puasa nunggu setahun. Jadi diisi kadang-kadang ahli sunnah ini diisi dengan istighosahan, ya, terus juga salawatan, baca-baca asmaul husna, sudah bagus. Jadi carikan jalan orang-orang itu, jangan sampai waktunya sia-sia. Nah, orang tuh tarekat lebih sempurna lagi, karena kalau nggak bertarekat dia nanti yasinan, habis baca yasin lupa lagi sama Allah. Sebelumnya sudah lupa, ngajinya yasin ingat, habis ngaji lupa. Ini kalau nggak bertarekat, jadi belum maksimal, walaupun bagus tapi belum maksimal. Istighosahan ingat, habis istighosahan lupa lagi. Apa yang melupakan? Tarikan dunia. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dilalaikan oleh harta anak bius dunia, itu ditarik lagi, lupa lagi kepada kamu, termasuk orang yang rugi. Mau pakai jurus apa untuk bisa ingat kepada Allah? Nah, alhamdulillah dengan bertarekat itu, sebelum yasinan kita ingat, apalagi yasinan. Sesudah tidak ada perubahan. Sebelum sholat sudah ingat, apalagi waktu sholat, habis sholat ya juga tetap ingat kepada Allah. Bahkan nonton bola pun ingat kepada Allah, ya. Diam-diam nonton TV ingat kepada Allah. Apalagi baca Quran, uang nonton TV aja ingat, naik mobil ingat kepada Allah, apalagi waktu sholat. Nah, ini kelebihan tarekat itu di situ. Kalau enggak, ya waktu ngaji aja, waktu istighosahan, waktu sholat, salah situ habis. Kalau dihitung tadi begitu jauh kekurangannya, mau pakai apa kekurangannya itu? Nah, satu-satunya juga metode zikir itulah yang memenuhi kekurangan-kekurangannya itu, sehingga tidak ada satu celah pun di dalam aktivitas kita. Waktu duduk berbaring itu tidak punya nilai ibadah. Ini baru jadi hamba Allah. Kita jadi hamba Allah waktu sholat, habis sholat jadi hamba setan lagi. Kenapa? Dalilnya bahwa ya sunni kroman yakowi lo setan faulul qadim. Barang siapa lupa kepada Allah yang rahman, diganti iblis sebagai penuntun. Jadi waktu sholat itu pun kalau nggak sahur, kalau sahur ya habis. Ya tuh, bukan nggak sah aja, sholat terancam oleh Allah. Fawailul lil musallin alladzina ma sholatihim sahur. Celaka orang yang sholat yang hatinya lalai, terancam. Nah, di tarekat ini sangat membantu, sangat membantu. Para ikhwan dan akhwat yang mulia, tapi membantu kemana arahnya? Yaitu amalan-amalan yang lain, misalnya hijib dan sebagainya, itu sudah baik, tapi arahnya banyak ke dunia. Bukan dihilangkan itu, boleh-boleh saja hijibnya apanya, tapi diimbangi dengan zikir yang membersihkan hati dan menguatkan iman, sehingga apa-apa tadi urusan dunia tadi, kalau imannya bagus, tauhidnya bersih, dunia itu tadi bisa membantu kita untuk mencapai akhirat, malah punya nilai tambah untuk membantu kita untuk akhirat, sesuai dengan permintaan Allah sendiri, tidak menjadikan maksud ini untuk ibadah. Jadi nanti fasilitas-fasilitas yang kita miliki di dunia itu bisa membantu ibadah kita. Nah, itu kalau iman kita kuat, harus kita kuat. Jadi hasil dunia itu bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan, ya, bukan untuk kezaliman, tapi dia untuk memperkuat ibadah. Kalau enggak, saya nggak mau lagi baca-baca ini, pokoknya saya mau silakan. Di tasawuf itu juga kita ada hatamnya yang berkaitan dengan dunia. Tapi semuanya kita niatkan semua hasilnya untuk ilahi anta maksudi wa idoka. Yang selama ini ya buat senang-senang, buat pura-pura, buat sombong-sombongan,
tidak disertai dengan iman. Nah dari itu kita sendiri ini bertorekat supaya kita enggak sampai terjebak kepada full dunia sehingga di akhirat tidak mendapat apa-apa, terjebak dari kenyamanan fisik tapi terjebak tidak punya kenyamanan batin ya. Jadi dua-duanya harus kita miliki. Karena ada orang berdoa kata dalam Quran itu mengatakan Rabbana atina fid dunya sana saja, tidak diteruskan ya untuk akhiratnya. Ada orang benar begitu yang hanya menginginkan dunia diberi, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah untuk akhirat itu zikir inilah menarik kita kepada akhirat, menarik kita kepada Allah. Tanpa ini sulit. Makanya harus diketahui, jangan kita belajar zikir ini juga sama dengan belajar kita dengan hijab-hijab tadi itu di dunia. Nanti zikir ini dibawa lagi ke sana, waduh, bertabrakan nanti. Tidak ada yang sukses di Suryalaya itu yang punya niat begitu untuk dunianya, nggak ada, malah hancur. Kenapa? Dasar dalilnya apa? Kata Allah di dalam Al-Quran mengatakan ini, setelah kita ditalkin, kamu punya majelis, bersabarlah kamu duduk-duduk bersama orang yang mengharapkan ridhonya Allah pagi dan petang. Suruh sabar duduk-duduk itu mengharap ridhonya aja, bukan menambah dunia. Bahkan selanjutnya ayat itu mengatakan jangan kamu palingkan sedikitmu pandanganmu kepada dunia atau perhiasan. Jangan, di dalam kamu berkumpul-kumpul itu jangan kamu palingkan sedikit pun pandanganmu kepada perhiasan dunia, tidak boleh. Dan juga jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya lalai daripada ingat kepada Allah. Ya, mulai kita sering berkumpul kepada orang-orang yang sering ingat kepada Allah, supaya ketularan, supaya kena biasnya, apalagi dekat kepada guru-gurunya, apalagi kepada wakil-wakil talkinnya. Lebih jelas lagi, jangan kau apalagi mengikuti hawa nafsunya. Jangan. Kita mulai tata ini, karena kehidupan ini waktunya sangat sempit, sangat cepat sekali. Kalau kita persiapkan jauh-jauh sebelumnya, pasti kita menyesal. Kata Allah dalam Quran, banyak orang sudah meninggal, ya Allah tolong aku dibangunkan lagi Allah, karena ternyata memang serem ya. Minta ya Allah dibangunkan lagi, dia serem. Tidak sisi lagi orang takut asik, dia bisa bersenang-senang. Dia menyesal. Gara-gara apa dia menyesal? Gara-gara mengikuti teman-temannya tadi. Banyak orang sesat itu karena teman. Maka tadi itu jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya lalai, teman yang hatinya lalai, jangan kau ikuti. Apalagi yang ikuti hawa nafsu. Nanti di sana ya Allah tolong hidupkan kembali aku, ya Allah sesaat saja untuk memperbaikinya. Kata Allah tidak, karena sudah banyak waktu yang aku berikan kepadamu, tapi kamu tidak pergunakan dengan baik. Nah, tidak boleh kalau kita sahabat itu. Nah, saya supaya lari, supaya. Kalau masalah dunia kata Rasulullah, kamu lebih tahu dari aku. Nggak mungkin sampai beli barang 1000 sampai jual 500, nggak mungkin. Biar nggak sekolah sama mesti tahu. Nah, kalau masalah agama, apalagi masalah tasawuf, ini harus berguru. Ya toh, agama berguru sama kiai. Kalau bertasawuf lebih dari itu, berguru pada mursyid kami. Bedanya apa? Kalau kita bertasawuf, guru tasawuf itu bukan hanya memberikan fatwa, bukan hanya ceramah aslinya. Beliau itu fatwa plus pembinaan. Pembinaan apa? Pembinaan rohani. Jadi ada pembinaannya. Kalau bukan tasawuf ya ceramah selesai sudah pulang. Jadi ada ikatan batin dengan guru itu. Makanya timbul nanti saling cinta mencintai, karena ada pendekatan rohani, pendekatan fisik, pendekatan rohani jarak jauh dengan robito, ya dengan bertawasul, itu terjadi sehingga terus terjalin. Nah, terjalin itu. Sehingga seorang murid yang sungguh-sungguh itu pasti dia cinta kepada gurunya, sudah disampaikan oleh Al-Qur'an wal Karom tadi. Bahkan dia rindu kepada gurunya. Itu tanda dia seorang sudah ada sentuhan-sentuhan di dalam dirinya. Itu bisa dikatakan, baru dikatakan seorang yang salib.
gitu ya. Nah, maka dari itu tarekat itu membantu itu. Coba sampai bayangkan, sampai ke sini ngaji katakanlah tiap Jumat ya, seminggu 2 kali, tapi yang paling banyak sekali atau sebulan sekali. Kita hitung, kalau sebulan sekali sampai ngaji 29 harinya, sampai itu kemana? Ya itu full dunia kan gitu ya. Coba katakanlah nggak masalah, tapi jangan masuk sini lagi, dunia lagi itu. Sudah 29 hari di sini, dunia lagi, buat teman-teman gitu ya. Ini cuma di 1 harinya untuk akhirat aja nggak mau ditarik lagi kepada dunia. Nah itu kata Allah, tetap aku berikan kepada kamu. Kamu mau menikmati dunia, tak kasih semuanya, habiskan, tapi di akhirat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Minimal batiniahmu tidak merasakan nikmat-nikmat nyaman dan tenang di dunia ini. Jadi kalau kumpul-kumpul sini jangan coba-coba, ya toh. Ini dalilnya, tapi kebanyakan orang masih disamakan dengan sebelum dia masuk rekat menandai kiai. Kalau mau kiai yang begitu, sampai cari ulama dunia. Di situ tempatnya. Gitu ya. Nah, itu cari di sana, banyak itu, ya toh. Nah, itu kemana-mana banyak itu. Apalagi ulama sunnah. Tapi kalau ulama akhirat memang sulit dan tidak akan berlaku. Iya kan? Qurannya sudah menyatakan, ya toh, sedikit sekali orang yang berzikir nggak banyak. Ini masalah. Banyak orang berzikir, tapi urusannya dunia. Buktinya apa? Jangan melihat, loh Ustaz kok tahu Ustaz majelis zikir yang urusannya dunia. Kita maaf ya, mudah-mudahan enggak ya, enggak pakai ilahi anta maksudi wa hidoka maktubi ini. Ini jelas ini, akhirat jelas kan. Kalau ilahi, kalau enggak pakai pasti ke dunia. Jadi hati kita mungkin mau ke dunia, digiring sama guru kita, ilahi anta maksudi wa hidoka. Kalau enggak pakai, ini aja digiring kadang belok, dituntun ini, loh mana ini tadi belok, apalagi gak dituntun. Nah itu bedanya di situ. Kalau nggak dituntun sampai lari kemana aja, ini lari ke sono, ya. Coba sampai punya peliharaan kambing banyak, terus gak dituntun, kira-kira lari kemana itu, ya. Makanya guru mursyid itu arahnya memang membawa kita kepada akhirat. Nah orang aku akhirat terus lu. Dunia itu kita pakai fisik ini dunia. Di fisik dunia kita pakai alat untuk ikhtiar dunia ini, fisik ini. Jika cari sarananya, ya toh. Tapi kalau untuk akhirat, ya toh, ya, bukan fisik ini yang tidak, yang dipakai. Makanya dua-duanya kita pakai. Ya. Jadi dohirnya kita untuk dunia, hablum minan, tidak bisa nih fisik hablum minan Allah, nggak bisa, dan tidak terima. Ini kan barang dari tanah kotor busuk, mau dikatakan Allah ya nggak mau, nggak bisa. Makanya ini juga makanannya dari tanah, ini tanah. Ini makannya dari tanah, hidupnya di tanah, nyembahnya Ka'bah tanah, sujudnya nyembah tanah juga, matinya dikubur di tanah, tidak kembali kepada Allah. Kalau yang di dalam langsung dari Allah, kan gitu ya. Dia kembali kepada Allah. Nah itu yang dihadapkan, itu yang dibersihkan. Jadi kita punya dua, ini hablum minan nas, tapi jangan
Tapi kalau nggak punya zikir, langsung terhalang. Jadi ini urusan dunia pakai ini, urusan akhirat pakai hati. Maka kata Allah, aku sesungguhnya melihat hatimu, dan rusak juga dari hati. Di dalam diri manusia ada sebuah hati, kalau rusak, rusak semua. Itu kuncinya di situ. Maka ibda binafsik itu mulai dari dirimu sampai ya hati, ya kalbu, ya jiwa itu. Nah itu terus diperkuat. Memperkuatnya bagaimana? Memperkuatnya dekat sama yang kuat. Sering sekali kita ngomong la haula wala ngomong doai, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tapi nggak mau dekat sama yang kuat. Ngomong lagi la haula. Dalilnya doa yang dibaca himbauannya tuh. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru, bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Kalau kamu bersama aku tapi nggak bersama terus, bismillahirrahmanirrahim dulu kamu bersama itu dekat. Ya, di mana kamu di situ ada aku. Kalau sudah begitu, apa yang tidak ada lagi yang bisa memberi mudarat, harta apalagi yang dibilang itu tidak bisa. Itu yang senjata seorang mukmin itu di situ. Sedikit bisa mengalahkan yang banyak, karena ukurannya bukan banyak lagi, ukurannya ada di kekuasaan Allah. Kalau sekarang kita, waduh, ini banyak ini, kita sedikit, sama dengan orang-orang tidak beriman berpikirnya, sama dengan orang kafir. Kita, bagaimana ini kalau Donald Trump ini nanti mengusir orang Islam? Bagaimana Israel ini ya? Kan kita bingung orang Islam ya. Kita akan mengumpulkan kekuatan seluruh Islam seluruh dunia akan dikumpulkan. Mulai dulu dikumpul-kumpulkan gak menang-menang. Karena yang kumpul itu cuma orangnya, bukan jiwanya. Nggak bisa. Yang dikumpulkan itu jiwanya. Nah, kalau jiwanya kuat, nah dia bukan mengalahkan orang-orang kafir dulu, mengalahkan kekafirannya dulu. Mau mengalahkan dirinya saya nggak bisa, mau mengalahkan orang dari mana? Makanya dikatakan hebat sama Rasulullah itu hadisnya, orang yang hebat itu bukan orang yang berperang memenggal musuhnya, bukan, orang yang bisa melawan hawa nafsu. Itu dulu. Karena dalilnya itu musuh orang kafir itu sebetulnya sederhana itu. Cara memeranginya harus tahu dulu kepada kekuasaan Allah. Allah mengatakan, aku tidak menolong orang-orang zalim. Loh, kenapa kamu takut? Dong sudah Allah mengatakan tidak menolong zalim, kok kamu takut? Itu dulu bukan, ya. Allah tidak menolong orang zalim, kok kamu bingung? Allah sudah ngomong gitu, tidak menolong, kok kamu bingung? Misalnya kamu ada masalah sama orang, sudah tenang aja, saya nggak nolong dia, saya nolong kamu. Kebetulan ini orang kuat, tenang nggak kamu? Ya tenang, karena kamu nggak yakin cara berpikirmu sudah sama dengan orang kafir. Waduh, dia 1000, saya harus 1500. Karena ngintip lagi, 1000, saya itu namanya adu bodoh, adu bolong. Kalau kita hasbunallahu wa ni'mal wakil, sedikit bisa mengalahkan yang banyak karena pertolongan Allah. Murah meriah. Ustaz mati semua, harus mati, saya tidak pernah juga mati. Justru dibuat berat sama Allah supaya naik pangkatnya, supaya mati syahid. Ya toh? Terus Allah mengatakan, siapa yang mengatakan mati orang yang syahid? Dia tetap hidup, tetap menikmati rezeki dan itu yang dikatakan panjang umur itu mati syahid. Karena dikatakan enggak mati, mau panjang umur mati syahid, panjang umur. Siapa yang mengatakan gitu? Ini wah bahaya, paten, PKI, apa itu, Syiah, takut. Allah tidak menolong orang yang zalim. Cuma kita kadang-kadang tidak ditolong juga, karena menyelesaikannya juga zalim. Nah ini yang salah ini, orang Islamnya juga zalim menyelesaikannya, keliru. Akhirnya sama-sama ditolong, biarin hancur-hancuran. Kan gitu ya, sahabat ini. Mana di Suriah apa? Nggak ada yang ditolong itu. Coba. Kalau orang Tasawuf sederhana,
makmurkan negeri ini, gampang. Dalilnya biar cekak-cekak aja. Sekiranya hamba itu beriman dan bertakwa, aku akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Yang gitu ya. Pemerintah nggak bingung-bingung atau strategi. Kumpulkan ulama-ulama yang ikhlas-ikhlas itu tadi. Ya, dia beri peluang nanti mendekati ke desa supaya orang bertakwa. Itu beri fasilitas, itu dekati itu orang-orang itu, ulama-ulama yang ikhlas itu. Dan ulama-ulama yang mendukung dia, ya tuh, pakai dalil juga itu mendukung itu. Tapi kata Allah, Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang yang zalim kecuali kerugian. Walaupun Quran yang tidak dapat apa-apa tambah rugi. Kumpulkan orang-orang yang ikhlas, turun ulama, kasih fasilitas tuh sampai ke Irian Jaya. Masa orang kafir itu kristenisasi itu bisa masuk ke hutan-hutan biayanya dari Amerika sampai dia bisa mengkristenisasikan, kok kita nggak bisa? Kumpulkan itu fasilitas ada. Itu sebenarnya fasilitas itu ada di MUI atau di majelis ulama. Ya toh, kalau juga diambil tindakan yang serius nanti dituntut itu sama orang-orang Irian Jaya yang pedalaman, karena tidak sampai ke sini Islam itu katanya, sehingga saya masuk neraka. Tapi saya nggak mau, karena saya belum pernah dengar ayat-ayat suci, saya cuma dengar Injil itu saja. Bisa dipending itu kiai-kiai. Ya dekat kan wilayah kita, tanggung jawab kita dong, bukan tanggung jawabnya Saudi Arabia. Wilayah Indonesia yang bertanggung jawab kiai Indonesia, bukan kiai Saudi Arabia. Diminta, kenapa kamu nggak sampai ke sana? Tanya nih, sehingga orang-orang nggak kenal Quran. Nah, tugasmu sampai kemana? Iya, kamu nggak kemana-mana, cuma sini-sini aja ya, di tangga-tangga aja. Bisa. Apalagi yang punya fasilitas ya toh, di pemerintahan itu kan fasilitas banyak. Nah, insya Allah hati-hati ya toh. Nah, itu semua bisa dilaksanakan asal apa? Ya itu tadi kata pakai sahabat bersalib, bukan hanya sekedar pintar, bahkan pintar itu nomor 2, peduli. Yaitu peduli. Nah itu. Kalau kamu manggil orang pintar banyak gampang. Ya, mau panggil siapa kamu? Ya, orang-orang yang top ceramah, mau panggil Sowek ke sini bisa, mau panggil siapa bisa, gitu. Nah, tapi kalau kamu panggil orang peduli, waduh, agak susah. Kan gitu ya. Nah, orang peduli itu dia tahu persis. Orang peduli itu dia tahu persis. Semua dilibatkan di dalam ceramahnya itu tadi. Dia tidak merasa dia ceramahnya ada di dia yang top, enggak. Dia tidak bisa duduk di sini kalau nggak ada yang masak terop, nggak ada yang masuk ini, nggak bisa, nggak ada yang ngatur remake, nggak bisa. Jadi sebagian dari itu juga dia juga dakwah, dia juga syiar sebetulnya. Teman-teman kita yang masak terop, ngasih minuman, melayani kita. Jangan dikira kiainya itu yang paling top, tanpa orang-orang itu yang nggak bisa ngetop. Dan itu ya, makanya kita nggak boleh. Siapa sih itu? Oh itu cuma tukang parkir, nggak ada parkir, hilang mobilmu nanti. Pusing. Nah gitu, udah mau parkir aja. Tapi kan yang penting kan kiai, tukang parkir nggak ada masalah. Ngomong gitu. Sampai duduk di sini nggak ada yang parkir, pikiran kok hilang. Apalagi mobil sampai itu Alphard, mana nggak busuk sampai. Kalau parkir, alhamdulillah tenang aja, yang jaga. Jangan diremehkan. Jadi tarekat ini membantu ya proses-proses. Jadi tadi makanya zikir ini yang kita miliki lebih kencang. Jadi kita paham masalah dunia, aku paham seperti tadi. Berarti dulu ada orang mengatakan, Ustaz, bagaimana Nabi dihina-hina itu digambar apa ya? Malah seluruh dunia orang Islam, karena Nabinya digambar.
kan gitu ya. Ya wajar dong marah, nabinya digambar. Kalau saya nggak marah. Ya Ustaz kenapa enggak, ngapain marah? Saya tahu kelakuannya orang kafir itu dari dulu juga kelakuannya begitu, suka menghina, mengejek Nabi. Masih hidup aja berani dia, apalagi Nabinya sudah nggak ada. Ya kan? Emang kerjaannya kok baru tahu kayak baru sekarang, dari dulu tuh bukan Nabi Muhammad, Nabi sebelumnya itu sudah dihina. Itu memang kerjaannya, kalau nggak itu kan haram, itu puji kita. Sejauh mana kita kecintaan kita kepada Rasulullah, kalau Rasulullah diejek, kita melawan apa kita diam saja. Dan kebetulan kok Ustaz diam, yang itu dia benar melawan, tapi saya diam juga benar. Karena saya tahu memang kerjaannya satu, saya mau kepancing. Kedua, saya kalau marah, saya jadi bodoh. Kenapa? Berarti yang digambar itu Nabi saya, padahal itu bukan. Saya marah, ngapain itu bukan tampangnya Nabi saya. Saya aja yang muslim gak tahu, apalagi kamu, ngawur kamu itu. Gitu, ngapain saya harus marah? Apalagi kalau digambar unyil gitu, ini saya unyil, saya gambar ini Nabi Muhammad gitu, ngapain unyil kok kamu marah? Jadi kita jangan bodoh, pancing. Kalau kita marah berarti benar gitu, wah benar gambar saya gitu. Kita nggak marah, bukan ngapain? Jadi harus cerdas juga menyikapinya, gitu ya. Nah, jadi memang dunia ini ya memang diisi dengan orang-orang begitu untuk menguji kita. Kalau kenapa Allah tidak bersihkan aja? Nggak pakai ujian, nah. Sampai main bola nggak ada musuhnya, main sama siapa namanya? Ya, memang dibuat begitu untuk menguji kita. Umpamanya zaman Jepang diuji sama Jepang, zaman London diuji sama London. Jadi uji tiap-tiap zaman itu ada ujinya, jangan menghina zaman. Aku yang membuat itu supaya menguji kamu. Nah, zaman Nabi Muhammad juga ada ujian itu. Jangan dikira zaman Nabi Muhammad itu enak, wah enak zaman Nabi Muhammad. Oh, belum tentu. Kalau kamu jadi Abu Jahalnya, gimana? Kalau jadi sahabatnya sih nggak apa-apa. Nah kebetulan di zaman Muhammad kamu jadi Abu Jahalnya, waduh tambah cemburu enak sekarang. Ini jadi itu ujian dari Tuhan, makanya karena kita dijadikan untuk ibadah, perbaiki ibadahmu, ilmunya harus disempurnakan. Nah menyempurnakan ilmu ini ada dua. Kalau sampai ada sekolah sudah expired, sudah ketinggalan, nggak mungkin saya mau belajar kitab lagi Quran. Itu ibarat kata falsafah itu melukis di atas air, nggak bisa. Udah expired, nggak bisa. Ada jalan lagi, yaitu torekat membantu. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali kepada Rasul, adakah jalan semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, seutama-utamanya? Ada, zikir. Nah ini kita ambil ini yang kita ketinggalan. Sering saya sampaikan kan, tidak ketinggalan. Kalau tidak masuk ke situ, bagaimana kita dosa kita yang sudah menumpuk, amal kita yang kurang, ya ancaman neraka yang masih ada dalam diri kita, ancam neraka karena perbuatan kita. Bagaimana menyelesaikan secara cepat, secara mudah? Mau mondok nggak terima sampai, mau buang waktu sampai sibuk kerja, mau pakai apa? Satu-satunya yang bisa menolong itu sekarang ditalkin. Dan dengan talkin, la ilaha illallah. Kalau sampean tidak ditalkin, pasti masih dihimbau saudara harus kuat iman. Kapan mau kuat? Dari dulu sudah dengar itu himbauan itu juga tidak kuat-kuat. Gitu. Mulai kecil udah dengar itu harus kuat iman, apalagi itu harus cinta, cinta ada iman. Nah diterekat kan dan hidup iman aku kau sendiri kau la ilaha illallah. Dengan mati kalimat lain itu kita sudah masuk Islam secara utuh, karena dulu kita masuk Islam juga tapi nggak utuh ya toh. Islamnya Islam keturunan namanya itu. Lu kapan sama mengucapkan Islam? Kapan sama masuk Islam? Kapan? Sampai masuk Islam kapan? Orang masuk Islam itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya beritahu ya, ada saksi. Kapan sampai? Makanya akhirnya jadinya seperti orang Badui itu.
orang Badui dalam Quran itu datang kepada ya Rasulullah, kami beriman. Oh, datang mereka Jibril berbisik Rasulullah, katakan Rasul bahwa dia belum beriman, iman belum menyentuh dia masih berislam, sholat karena bapaknya sholat, punya sholat, puasa bapaknya kayak puasa umum, puasa zakat haji dilakukan, iman belum menyentuh. Makanya jadinya kalau iman belum menyentuh, ibadahnya jalan, maksiatnya jalan, karena imannya belum menyentuh. Nah kebanyakan kita sekarang itu begitu, kecuali orang pondok pesantren karena mulai awal. Kalau orang di jalanan itu iman apa? Dikira kalau sudah sholat puasa zakat itu sudah Islam, padahal sudah iman, padahal itu masih Nah, bukan iman. Makanya tarekat membantu. Ya toh, kalau orang kafir mengucapkan la ilaha illallah itu ancaman nerakanya, dosanya hapus nol. Walaupun perbuatannya itu, kenapa kita tidak bisa hapus? Nah, karena belum masuk Islam, sehukumnya kafir. Nah, makanya dengan ditakid mulailah diislamkan jiwa kita. Disertai iman. La ilaha illallah, Islam disertai iman. Imannya mana? Dan itu iman aku, kasih utuhkan iman kamu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Langsung beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan di mulut, bukan ucapan, dinyatakan betul, dituntun oleh guru. Sekaligus barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, 4.000 dosa besar dihapus langsung. Masa orang kafir dihapus, kita enggak. 3 kali baca dituntun waktu tadi la ilaha 3 kali 1.200 dosa besar. Total cuma 500 dosa besar, masih lebih kemana? Nanti bikin lagi besok, belum ada sisanya. Ya, coba belum berdiri sudah hapus. Nah, terus tauhidnya juga langsung dibisukan dengan ismuzat. Ya, di situ tempat ancaman neraka jahanam itu di situ. Karena hati selalu melenceng, selalu syirik kepada Allah. Maka barang siapa membaca kalimat itu dengan benar, kata Allah, ancaman neraka itu saat itu sudah dihapus sama Allah. Banyak belum berdiri ini, begitu cepatnya, kan gitu ya. Karena kalau mau mengaji secara syariat, ya Pak Kiai, saya kepingin tobat mengirimkan kepada Allah, tobat nasuha dulu ya. Imannya belum atau tobat nasuha, nggak mungkin bisa. Imannya dulu diperbaiki, ya tak? Tauhidnya diperbaiki, baru nyambung ke Allah. Dia kenal Allah, marifat kepada Allah, dekat kepada Allah. Nah, dengan dekatnya itu dia mulai dapat cahaya dari Tuhan. Mulai yang matanya enggak mati-mati, hatinya yang melek buta tadi jadi melek, kulit itu mulai terbuka. Nah, mulai itu ada getaran, disebut nama Allah, ada getaran. Baru disampaikan, baru perintah, kamu harus bertobat, kamu mendirikan sholat, kamu beramal soleh. Begitu. Ini belum suruh tobat. Suruh tobat ya? Iya Pak Kiai, ya ada, tapi bingung caranya gimana. Salah satunya tobat, jangan lagi kamu mencari yang haram ya, harus yang halal. Aduh Pak Kiai, belum dapat yang halalnya, yang haramnya susah. Gimana Pak Kiai? Bukan manusia Pak Kiai. Kalau di tasawuf nggak mikir itu. Kamu latar belakangnya saya tidak mau, itu aib, tutup sama Allah. Jangan buka aib di muka guru. Saya ini berhenti. Jangan buka aib.
Yang penting kamu mau zikir nggak, dekat sama Allah nggak. Jadi setelah dia itu imannya bagus, tauhidnya bagus, ada nyambung, dia kenal betul kepada Allah, disampaikan ayat-ayat Allah itu baru sampaikan. Tobat, mendirikan sholat, bertambah-tambah iman terproses, baru dia tersungkur menyerah total kepada Allah. Itu prosesnya begitu. Kan gitu ya? Nah, seperti halnya cerita yang saya sampaikan itu orang yang bunuh 99 orang datang ke kiai yang tidak bertasawuf. Pak Kiai, saya membunuh 99. Nah, dalilnya di hadis itu satu orang aja sama dengan kamu bunuh satu dunia, apalagi 99. Satu orang kamu membunuh sama dengan kamu bunuh seisi dunia. Ya bisa. Ibu ya pakai ini kesisan. Ini ulama gak menolong sekali. Ini buat apa kamu di sini? Ulama itu untuk menolong bupati, kok kamu ini kok tidak menolong, tidak ada gunanya. Pakai ini. Dan dia untuk menolong, nggak nolong buat apa? Nah, sikat aja. Nah, terus akhirnya datang ke ulama sufi, ya. Saya membunuh secara tidak sengaja ngomongnya. Diam. Kamu mau nggak dekat kepada Allah? Ya toh, ya. Nah, kali syariat suruh jalan kaki ke Mekah. Ya toh, kapan sampainya? Hanya mati dengan jalan diukur ke syariat. Kalau sebetulnya itu ditalkin, bukan fisiknya yang berangkat, ruhnya. Sebenarnya kita la ilaha illallah diislamkan, rontok semua itu dosa-dosanya. Seperti Sayyidina Umar dulu pernah membunuh anaknya, ya, pernah membunuh sahabat-sahabat Nabi. Illallah habis itu. Nah, makanya kalau ditalkin, masya Allah, ini jangan main-main itu, rontok semuanya. La ilaha illallah, rontok semuanya. Ya kan? Belum berdiri. Kalau jalan dulu ke Mekah, waduh, jangan ke Mekah, sampai suruh jalan dari rumahnya ke sini aja mau Mekah. Ya kan? Ditorekat dulu. Kok begitu mudah gak tuh? Dalilnya kan tadi sudah dikasih tahu, ya Rasulullah, adakah jalan yang paling cepat, paling mudah, paling utama? Ya utama, bayangkan langsung ancaman api neraka jahanam yang langsung hilang. Ya datang kepada Allah. Apa dasarnya? Jangan putus asa, kata Allah. Hatta dosamu sebesar langit dan bumi, kalau kamu datang kepadaku, niscaya aku ampuni sebesar itu. Jadi kita itu ingat kepada Allah, jangan ancamannya toh, ingat kasih sayangnya. Jadi nggak takut sama. Alhamdulillah, saya datang nggak kira senengnya. Saya tahu Allah tuh Maha Pengampun. Itu jangan, wah aku wedi gini, ya kan senengnya, kawannya tertolongnya. Ingat kasih sayangnya, maka itu Allah mengutamakan Ar-Rahmanir-Rahimnya dulu. Ya toh. Jadi Allah mengutamakan kasih sayang punya dulu. Cuma caranya, saya sudah sering jelaskan, caranya yang kita nggak tahu supaya diampuni sepenuhnya itu. Sementara kita cuma baca doa, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah, nggak bisa. Ya, nah, kalau saya ilustrasikan, kita punya anak misalnya nakal, ya, nikah, terus dia kirim surat sama bapaknya, saya minta maaf Pak, ampuni dosa saya Pak, dibaca sama orang tuanya. Ya ada sentuhannya gitu ya. Tapi kalau dia datang, ya tuh sujud di pangkuan ibunya atau orang tuanya, nggak usah ngomong apa-apa, langsung rontok Pak. Ya, kepada Allah juga gitu, hadir, hudur itu dekat, hudur itu zikir. Laki-laki yang berzikir, perempuan disiapkan Allah ampunan sebelum minta ampun. Aku siapkan pahala sebelum dia berbuat sesuatu. Itulah zikir yang mana? Zikir yang tersembunyi, ismuzat, itu yang dikatakan yang dikasih sama Allah. Kenapa? Karena itu tidak bisa hilang, karena tersembunyi sir, dan bisa ditulis setan.
tidak kelihatan. Pahalanya nggak kelihatan itu yang aman. Kalau sholat sudah kok kelihatan namanya. Ibarat rumah itu banyak barangnya, maling tahu barang dicuri. Kalau nggak kelihatan kan, nggak ada bapaknya yang bukti. Makanya ini yang diutamakan di masjid. Bayangkan belum berdiri sudah. Adakah yang secepat itu? Itu mereka membantu kita yang sudah. Masya Allah. Ya, nah, ya mudah-mudahan ya. Yang kita amalkan ini dengan tadi berikan informasi dari Al-Quran harus lebih mantap nih, karena sudah ada itu. Tinggal barang siapa bersungguh-sungguh, walladzi jahadu fina lanahdihum subulan, sungguh-sungguh. Ini enggak sungguh-sungguh itu ya ketika duduknya, berdiri, berbaringnya, dapat ramai sendirian dimanapun, upayakan, lupa ingatkan, jangan sengaja melupakan. Kalau sengaja berarti kamu tidak butuh sama Allah. Lama-lama bisa manusia itu karena biasa. Kita nggak bisa mengikuti tarekat zaman dahulu. Talqin, holwat, ujlah 40 hari. Wah, dipecat sampean dari kerjaan. Sudah lain dan kita langsung holwatnya di pasar, di aktivitas kita. Bagaimana caranya hablu minan nas jalan, tidak mengalami hablu minallah. Dalilnya juga jelas itu. Kamu akan dihinakan dimanapun kamu berada, kecuali berhubungan dengan manusia dan berhubungan harus paralel itu. Nah, paham doai, bocingiri telu doai. Nah, sekarang saya mau kasih kamu riado. Siapa yang berani melakukannya, ya, gak usah lama-lama 40 hari aja, tapi di rumah masing-masing, ya. Kelompok boleh, coba kita laksanakan mumpung masih ada umur daripada nongkrong. Habis sholat tahajud tidak boleh tidur, karena antara selesai sholat dan harus sholat subuh itu di situ malaikat rahmat membagi-bagi rahmat. Kalau Qurannya itu apa? Ini antara ya, coba baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalu malaikatul qadri fiha fi dhanbin min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Inna anzalna fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam malam kemuliaan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ini ditafsirkan ya. Jadi turunnya Al-Quran. Ya. Jadi kita bukan menunggu turunnya Al-Quran, Al-Qurannya sudah turun. Saat-saat itu kamu baca Quran yang tidur. Kalau nggak bisa, tidur. Itu juga Quran. Maka kamu tidur. Habis sholat, habis sholat subuh itu tidur. Sampai Isra. Kurang lebih 1500 ya, sebentar, jangan bergerak di situ, nggak boleh sampai fajar nah itu malaikat. Jadi bukan kita menunggu Lailatul Qadar, sudah turun Quran itu kamu baca, nanti malaikat itu dibagikan
subuh, lihat sesungguhnya kemiskinan itu, kefakiran itu, tidur sesudah subuh itu mengundang kefakiran. Fakir itu bukan banyak pengertian fakir, dari bodoh, dari sumpah, dari bingung isinya. Apalagi kalau bangunnya jam 10. Lola, ya. Orang-orang sukses aja itu yang bukan beragama Islam itu nggak mau gitu, disuruh dia pergunakan pikirannya kan lagi masih fresh, belajar apa tuh, apalagi ini berzikir, terus sampai istirahat, harus sholat istirahat. Jangan illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai zikirnya itu kamu rasakan bergerak sendiri. Kalau sudah bergerak sendiri tambah enteng itu, karena singkiraan boleh. Kamu tidak perlu ada tenaga lagi ya. Illallah, la ilaha illallah. Tapi arahnya jangan ke dunia lagi, ilahi gitu ya. Terserah Allah mau kasih apa. Illallah, la ilaha. Jangan kamu yang milih, biar Allah yang milihkan, kasih tepat. Ya, habis dari nunggu isyraq. Nah, hasilnya itu juga barang siapa menunggu isyraq dia tidak bergerak dari nunggu isyraq, sama dia berangkat haji dan umrah. Yang belum tempatnya haji, alhamdulillah. Kamu kalau naik haji itu nunggu setahun ini sampai hari bisa. Kalau nggak percaya teruskan sampai mati, nanti kamu ketemu orang haji di sana. Makanya para wali-wali itu, saya ketemu di sana. Dia bukan wali, asal kamu lakukan isyraq itu sampai menunggu isyraq, nanti pasti kamu salah satu haji nanti ketemu sama orang. Dari situ sumbernya kamu bisa berangkat. Itu nggak ada wali-wali itu seperti Abah Hanum itu terus. Makanya aku ketemu ya, memang dia bukan lagi ya Hanum, padahal bukan haji, wah apa bisa? Dia bukan, dia memang ke sana. Saya di belakang Abah itu tiap sholat itu nggak pernah beliau pindah ke sebelum isyraq. Nggak pernah. Naik haji terus. Bahkan kalau bukan bulan haji, ya apa? Pahalanya sudah pahala haji, tapi kita ke sana. Pasti kadang-kadang ketemu orang di sini. Tapi waduh, wali gitu ya. Padahal bukan cuma keluarga ibu kok. Tapi orang kan pokoknya wali. Banyak orang yang begitu ketemu di sana karena dia mengenalkan. Ya, nah, jadi zikirnya sampai ayo dimulai dilatih daripada nongkrongan gini, ngelamun rokokan ngopi. Ya itu nanti habis itu baru merokok ngopi. Rasanya lain itu dulu. Lain nanti. Penuh barokah ya. Nanti kalau cuma zikir di rumah, semua air apa yang di situ anas itu kan semua biasnya. Barokah semua. Ya. Mudah-mudahan kami yang kuat mengamalkan. Tidak ada kalau tidak pakai tiado itu tidak bisa. Halal dalul kan tidak bisa. Nabi itu sudah ditakdirkan jadi nabi. Syaratnya masih riado 15 tahun tuh di gua. Sampai yang kayak syarat didik kuno tapi kepingin mengikuti nabi kayak iso. Saudara kita mengikuti nabi, wah ikuti nabi apa? Saya sering ceramah maulid itu karena ada orang tersinggung gitu. Memang loh, apa yang diikuti? Ya tuh, makannya aja dia banyak laparnya daripada kenyang. Kita banyak kenyangnya daripada lapar. Bisa. Ya. Nah, belum lagi yang lain-lain. Sholatnya aja kakinya sampai bengkak. Kita bengkaknya belum sholat sudah bengkak karena belum sholat sudah bengkak.
Kita sholat 100 rakaat di sini nggak berbuka biasa. Nah, itu sampai buka berapa? Mau ikutnya? Istriku, aku ini lapar dan makanan nggak ada. Kalau gitu aku puas. Ente itu tanyanya di Ustadz nih, gitu nggak? Hari ke warung. Nanti ceramahnya saudara-saudara kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dohir aja, pola hidup dohir banyak dohir aja. Habis ceramah Ustaznya, saya baru nggak bisa Ustaz. Makanya kita jangan merasa suci ya. Pulang malam dok-dok itu nggak dibuka. Rasulullah nggak dibuka, dikatakan tidur di luar. Mana ada kiai itu mau tidur di luar? Tapi ceramahnya tadi saudara-saudara kita harus mengikuti Rasulullah. Rasulullah dimudahi, dihina sama seorang pemuda di masjid. Ya, coba sekarang ada kiai di masjid dimudahi sama Iwan atau sama orang nggak pulang itu. Ya kan? Paling kiainya juga diajarin rasain. Rasulullah bahkan yang sudah muda itu kadang-kadang nggak datang, kita kemana itu kok nggak datang? Sakit Rasulullah. Kalau kita kan rasain kuat sama kiai. Kalau Nabi tidak usia didatangi dibawakan roti. Bisa zaman biru bisa. Kecuali sudah jadi wali itu baru bisa. Kalau potongan awal cewek nggak bisa. Ya, bawa roti, tok buka pintu. Orang yang saya udah takut kita mau balas, aku sakit dari sebelah banget gitu. Udah kami minta sabar, kita kasih roti, masya Allah. Masuk Islam bukan dari fatwanya Rasulullah, bukan dari dalil yang disampaikan, tapi dari akhlakul karimah, yaitu kasih sayang. Orang sufi, kata Abah maksud saya, orang tasawuf itu bukan mendahulukan dalil, tapi mendahulukan kasih sayang. Seperti tadi disampaikan beliau, cinta itu ditimbulkan. Cinta timbulnya itu bukan dengan dalil, Pak. Zaman dulu nak wali-wali itu pinter. Saudara-saudara kumpul ya nanti di surau, nanti saya akan beri dalil ceramah mengenai Allah. Kalian datang, tapi dia dengan kasih sayang. Nanti kumpul ya, nanti ada makanan itu kasih sayang. Dalil suruh makan, makanan dalilmu itu. Makanan datang, sebelum makan sabar ya. Ceramah itu dia disiasati juga. Loh, akan dikasih makan ya, ini makanan rohaninya dulu, jasmani. Jadi dua-duanya kenyang kan gitu. Oke. Saudara-saudara sampai ini bid'ah dalalah. Gitu kok. Ini bukan dakwah, ini menghukumi ini. Kaget. Kasih sayang. Saudara-saudara kita ini apanya ini? Ya, apalagi ridho ikhlas. Masya Allah. Makanya yang bisa gitu ya. Salah satunya yang mudah, Rasulullah itu banyak berzikir kepada Allah. Nah itu masih bisa kita ikuti itu. Kalau lain-lainnya lagu kalimahnya, tak bisa. Jangankan beliau sahabat, tak bisa. Pasti kan bilang gendeng ini orang ini. Bayangkan Amirul Mukminin itu, dia dari Baitul Mal itu pas-pasan itu, uang dan bayarannya itu pas, tidak ada lebihnya. Sampai mau beli baju aja nggak bisa, nggak pernah mengeluh minta tambah, nggak pernah. Seorang istri itu belanja dikurangi disimpan supaya bisa beli baju. Nah, seorang Amirul Mukminin sudah coba camping ini, mau minta nggak mau, dia ridho apa adanya, dia akan kurangi sedikit. Akhirnya dibelikan oleh istrinya pakaian. Dari mana kamu dapat?
orang ini kita kadang gini, ya ya ambil begini, saya sisihkan sedikit belanja untuk memberikan kamu gamis karena tidak robek-robek. Oh berarti ada lebihnya ya, masih bisa lebih. Kalau begitu kita ke betul kembalikan lebihnya. Suruh balik lagi. Terus yang pegang betul mah yo tegoan yang sudah pada gendengin, yang menggalikan gendeng, yang terima gendeng. Kalau menurut pikiran sampean sama saya, ya dah, oh cek tego diambil ya, iya diambil kan. Ini yang sama gendengnya, tapi semua ini gendeng Allah juga gendeng Allah. Kalau tidak gendeng Allah tak bisa. Sampai mau tiru, ya oh, tadi dialami salaman ceramah kurang dini, gak mau datang lagi, apalagi itu tadi, apa tadi itu? Betul malu, yang jelas dia kerja itu, ya itu kerja nih, anak muda itu kerjanya berat itu, memimpin negara itu. Ini cuma berdoa, batok ada misalnya sedikit. Ini mau berdoa, batok. Loh ini ambil pemerintahan itu bukan berdoa, apa? Tenaga, pikiran, jiwa. Ya. Sampai mau tiru. Saudara-saudara, karena Rasul itu suatu hal mari kita tiru apa yang ditiru. Itu belum ikhlas ya. Yang kita bisa tiru tuh ngajak sudah tuh banyak berpikir kepada itu aja ditiru. Jadi jangan sampai akhlaknya nggak bisa, nggak berpikirnya juga nggak bisa, kamu bukan lagi nggak bisa lagi disampaikan saudara meniru. Ini masih bisa, dia masih bisa ditiru. Walaupun untung Allah mengatakan sesuai kemampuan kita, bukan kemampuannya Nabi. Kalau kemampuannya Nabi, jangan mau kawan dulu aja nggak sanggup. Nah itu keuntungan kita, Allah mengetahui kemampuan kita. Aksan istiqomah